Hi everyone, welcome back to Media Project with me Trias. Dan karena ini udah tengah hari waktunya kita bercerita. Tapi sebelum lanjut, buat yang belum subscribe, please subscribe dulu channel ini. Dan kalau udah, mari kita lanjut. Guys, kali ini kita bakal ngebahas sesuatu yang keren banget, terutama buat yang suka tatoan ya. Mungkin sebagian orang yang penikmat tato itu menganggap tato itu seni. Dan sekarang kita bakal ngebahas tentang rahasia tato permanen. Gimana sih cara kerjanya? Apakah ngaruh untuk kesehatan, dan sebenarnya apakah tato itu seni atau bukan? Let's go kita bahas. Oke, first of all, buat yang belum tahu apa sih tato permanen itu? Jadi tato permanen adalah gambar atau tulisan yang dibuat dengan memasukkan tinta ke dalam lapisan kulit menggunakan jarum khusus. Proses ini membuat tinta masuk ke lapisan dermis kulit sehingga gambar atau tulisan tersebut bisa bertahan lama dan gak mudah hilang. Nah, kenapa sih tato itu bisa disebut permanen? Nah, jadi saat jarum tato menusuk kulit dan memasukkan tinta ke lapisan dermis, tubuh kita menganggap tinta tersebut sebagai benda asing. Dan sistem imun kita, khususnya sel darah putih yang bernama makrofag, akan langsung menyerbu area tersebut dan menelan partikel tinta, guys. Namun karena partikel tinta terlalu besar untuk dihilangkan sepenuhnya, makrofag yang sudah menelan tinta akan tetap berada di lapisan dermis, dan inilah yang membuat tato tetap terlihat bersifat permanen. Oke, sampai sini udah tahu ya gimana cara kerjanya. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan apakah tato berpengaruh dengan kesehatan kita. Well, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum membuat keputusan untuk tato permanen ya guys. Yang pertama, reaksi alergi. Jadi beberapa orang mungkin mengalami reaksi alergi terhadap tato, terutama pada warna merah, hijau, kuning, dan biru, di mana reaksi ini bisa menyebabkan ruam gatal di area kulit yang ditato. Jadi kalau emang mau tatoan, pastikan kalian tidak alergi dulu ya. Nah, selain itu juga kalian harus memastikan tempat kalian untuk tato itu steril, bersih ya. Karena kalau tidak steril atau tidak mengikuti prosedur kebersihan, risiko infeksi kulit pasti bakal meningkat guys. Gejalanya meliputi bengkak, nanah, nyeri, sakit, kemerahan, dan lain sebagainya. Next, bisa penularan penyakit guys. Jadi penggunaan jarum yang tidak steril dapat meningkatkan risiko penularan penyakit seperti hepatitis dan HIV. Oleh karena itu, pastikan studio tato yang kamu pilih menerapkan standar kebersihan yang ketat. Next, granuloma dan keloid. Beberapa orang mungkin mengalami pembentukan benjolan atau jaringan parut berlebih di sekitar area tato guys. Lalu area kulit yang ditato bisa menjadi lebih sensitif terhadap sinar matahari, menyebabkan gatal, kemerahan, atau bahkan melepuh saat terpapar sinar matahari langsung. So, penting banget ya buat kalian mempertimbangkan risiko-risiko tadi sebelum memutuskan untuk melakukan tato permanen guys. Nah, mungkin ada yang bertanya ya, apa sih manfaat tato? Ada juga yang bilang tato itu seni. So, apakah tato itu beneran seni? Absolutely guys. Tato itu sudah menjadi bagian seni dari berbagai budaya di seluruh dunia selama ribuan tahun loh. Dan juga tato digunakan sebagai simbol keberanian, status, spiritualisme, atau bahkan hukuman guys. Keren ya. Nah, di era modern ini tato lebih sering dianggap sebagai bentuk ekspresi diri dan seni tubuh. Banyak seniman tato yang memiliki keterampilan luar biasa dalam menciptakan desain yang indah dan bermakna bagi klien mereka. Jadi tato bukan hanya gambar di kulit, tapi juga karya seni yang memiliki cerita dan makna di baliknya. Wah, keren banget ya guys. Ternyata tato itu melambangkan kebebasan berekspresi ya di era modern ini. Pantesan aja banyak yang minat ya. Nah, mungkin buat kalian yang tertarik untuk membuat tato permanen, ada beberapa tips. Yang pertama, pilih desain yang bermakna. Jadi pastikan desain tato yang kalian pilih memiliki makna khusus atau relevansi bagi diri kalian, karena tato tersebut akan menjadi bagian dari tubuh selamanya. Yang kedua, cari studio tato yang terpercaya, lakukan riset dan pilih studio tato yang memiliki reputasi baik serta menerapkan standar kebersihan yang tinggi. Yang ketiga, konsultasi dengan seniman tato, diskusikan ide dan desainmu dengan seniman tato untuk mendapatkan saran dan masukan profesional. Yang keempat, pertimbangkan lokasi tato, pilih area tubuh yang sesuai dengan desain tato, dan pertimbangkan faktor seperti toleransi rasa sakit, exposure sinar matahari, dan kemungkinan pekerjaan di masa depan. Last but not least, pahami proses perawatan setelah tato. Ikuti instruksi perawatan setelah pembuatan tato untuk mencegah infeksi dan memastikan penyembuhan yang optimal. Ingat ya guys, membuat tato adalah keputusan yang besar yang akan mempengaruhi penampilanmu seumur hidup. So, please pertimbangkan matang-matang sebelum mengambil langkah ini ya. Anyways, gitu dulu pembahasan kita kali ini. Apakah kalian sudah pernah mendengar fakta menarik ini sebelumnya? Atau kalian justru baru dengar? Atau jangan-jangan kalian udah pernah merasakan lagi?
Aku mau tahu tanggapan kalian tentang pembahasan ini, so please tuliskan di kolom komentar. And by the way, jangan lupa untuk like, comment, and share video ini. Jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi kalian supaya nggak ketinggalan hal-hal menarik lainnya. Thank you so much for watching and see you in next video. Bye bye.